Perkenalkan, nama saya Rizky Ahmad Ramdhani, mahasiswa dari Universitas Terbuka dengan NIM 0513855073. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum tugas 2 dari mata kuliah jaringan komputer. Oke, bisa kita lanjut. Untuk soal tugas 2-nya ini, silakan pelajari panduan praktikum tugas 2, kemudian praktikkan setiap materi yang dijelaskan. Itu di sini ada CD, CLS, garis miring tanda tanya, dir garis miring tanda tanya, ipconfig all, ipconfig garis miring tanda tanya, ipconfig release, ipconfig renew, ipconfig display DNS, ipconfig plus DNS, ipconfig register DNS, ping, netstart, tracer, pet ping, ns lookup, net route, dan net. Oke, berdasarkan dari sumber tugasnya itu dari panduan praktik. Di sini untuk tugas 2-nya menggunakan CMD ya. Oke, juga nih saya juga sudah merangkum dari tugas dari soal-soalnya juga. Oke, pertama-tama apa sih itu CMD? CMD adalah sebuah aplikasi berbasis Command Line Interpreter atau CLI pada sistem Microsoft Windows. CMD merupakan salah satu fitur dasar pada Windows yang dulu masih dikenal sebagai MS-DOS. Fungsi utama CMD adalah untuk menjalankan berbagai perintah pada sistem operasi Windows. Oke, di sini untuk CMD sendiri dia ada dua cara untuk menggunakannya atau memanggilnya ya. Pertama, kita bisa ketik aja langsung sini CMD. Oke, atau cara yang kedua kita bisa pencet Windows plus R, kita bisa langsung mengetik CMD. Oke, kita bisa lanjut untuk soal yang pertama, itu ada CD atau change directory. Perintah CD change directory digunakan untuk mengubah direktori aktif. Dengan menggunakan perintah ini diikuti oleh nama direktori yang ingin dituju. Kita bisa contohkan langsung cd music atau cd. Oke, ini kan sudah berubah ya, c user Rizky music, yang sebelumnya user Rizky. Kita ubah lagi cd c titik 2 garis miring user. Oke, kita bisa lihat berubah lagi setelah menggunakan cd ya, jadi c user. Oke, kita bisa lanjut ke nomor yang kedua. Nomor kedua itu ada CLS atau clear screen, digunakan untuk menghapus atau membersihkan layar terminal di dalam CMD. Seluruh teks dan output yang sebelumnya muncul di jendela CMD akan dihapus sehingga layar menjadi kosong. Kita bisa coba CLS. Bisa dilihat sini menjadi bersih ya. Yang sebelumnya tadi ada kita mencoba dari CD change directory perintahnya, sekarang menjadi kosong atau bersih ya. Oke, selanjutnya terus ini ada CLS garis miring tanda tanya, berfungsi untuk menampilkan file bantuan untuk perintah CLS. Ini adalah file bantuan dasar perintah yang lebih kompleks akan memiliki file bantuan yang lebih mendalam. Sebenarnya di sini sama saja dari CLS garis miring tanda tanya, cuman ini untuk kayak bantuan jatuhnya gitu. Kita coba CLS garis miring tanda tanya. Bisa dilihat clear the screen CLS. Cuman aja tadi selebihnya sih sama saja, cuman itu hanya untuk bantuan. Oke, selanjutnya dir garis miring tanda tanya, menunjukkan file bantuan untuk perintah directory memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Kita bisa coba dir garis miring tanda tanya. Nah, ini adalah bantuan yang penjelasan ya, yang bisa dilihat dari perintah dir garis miring tanda tanya.
Oke, selanjutnya ipconfig. Perintah ipconfig digunakan untuk menampilkan informasi konfigurasi jaringan komputer. Perintah ini akan menampilkan alamat IP, masker, subnet, gateway, default, dan informasi jaringan lainnya yang terkait dengan adapter jaringan yang aktif. Kita bisa coba ipconfig. Nah, ini bisa dilihat dari IP addressnya 192.168.1.3, atau bisa lihat di sini Ethernet adapter 19, sama juga IP addressnya 192.168.56.1. Oke, selanjutnya ipconfig all menampilkan informasi detail terkait hostname, perangkat, tipe, node, dan semua yang ada di perintah ipconfig sebelumnya. Kita bisa coba ipconfig all. Oke, bisa lihat dia terdeskripsi dengan jelas semuanya ya. Terlihat CP enable, auto configuration enable, link lokal IPv6 addressnya apa gitu. IPv4 addressnya itu berapa nih IP-nya gitu. Oke, kita selanjutnya ipconfig release. Perintah ini akan memberikan instruksi untuk melakukan pembersihan IP address pada adapter jaringan yang aktif. Jadi secara nggak langsung ini bisa mendiskonekkan jaringan ya yang terhubung dengan internet. Config garis miring yes. Oke, coba. Kita bisa lihat laptop saya langsung terdiskonek sendiri ya, yang tadi awalnya terhubung tuh. Oke, kita bisa selanjutnya ipconfig renew adalah perintah yang akan memperbaharui atau meminta router untuk memberikan IP address baru secara otomatis. Namun perintah ini tidak berlaku bagi koneksi yang telah disetting per perangkat oleh admin jaringan. Oke, karena di sini saya menggunakan jaringan biasa, ya, kita bisa lanjut saja ke soal selanjutnya. ipconfig display DNS berfungsi untuk melihat informasi cache DNS jaringan seperti nama website, PTR, dan lain sebagainya. Kita coba ipconfig display DNS. Wait, di error ya. Error command line error dari CMD nya, sorry, bentar. Config kita bisa lihat ini ada historinya cache, informasi cache DNS dari laptop saya ya. DNS jaringan juga kesalahan ya. Display. Oke, selanjutnya ipconfig plus DNS berfungsi untuk menghapus cache DNS tersimpan di perangkat. Kita bisa coba ipconfig /plus DNS. Oke, kita bisa lihat ini hasilnya successfully flush had the DNS resolved cache. Kita berhasil menghapus cache DNS yang tersimpan di perangkat. Oke, selanjutnya ipconfig register DNS. Perintah untuk memperbaharui DNS, register ulang koneksi DNS-nya. Jatuhnya kayak mendaftar ulang ya jatuhnya ya. Coba ipconfig
register DNS. The request operation required operation. Kita bisa lihat ya hasilnya. Request operation ya. Oke, kita bisa lanjut aja ke soal berikutnya. Ping. Perintah ping digunakan untuk mengirim paket ke alamat IP tertentu untuk memeriksa koneksi jaringan. Oke, di sini saya akan mencoba ping menggunakan IP address laptop saya. Bentar, kita ke atas dulu. Apa dia? Mana dia? Copy IP addressnya. Oke, kita bisa lihat hasilnya. Sini ping untuk ke IP address laptop saya telah berhasil ya untuk ya. Reply from 192.168.1.3. Kalau misalnya koneksinya bermasalah atau putus, biasanya ini jawabannya request timeout atau RTO itu sih. Oke, selanjutnya netstart digunakan untuk menampilkan informasi koneksi jaringan dan statistik. Perintah ini akan menampilkan daftar port yang sedang digunakan, alamat IP yang sedang terhubung, serta status koneksi jaringan lainnya. Oke, kita coba net start. Oke, kita bisa lihat hasilnya active connection ini nih terhubung. Oke, kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Tracer digunakan untuk melacak jalur paket melalui jaringan hingga mencapai tujuan. Dengan menggunakan perintah ini diikuti oleh alamat IP atau domain yang ingin dilacak. Kita akan melihat daftar hub atau titik melompat yang dilalui paket untuk mencapai tujuan. Oke, kita coba tracer www.google.com. Kita menunggu. Untuk hopsnya sendiri ini ada maksimum of 30 hops ya. Maksimumnya. Oke, telah berhasil, trace complete. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Pet ping. Perintah ini digunakan untuk mengukur network latency atau network loss. Untuk pet ping sendiri dia pet ping biasanya tuh kalau kita mencoba membutuhkan waktu 4 menit untuk menunggunya ya. Kita mencoba Google lagi, google.com. Oke, di sini kita menunggu 250 seconds atau 4 menit untuk pingnya sendiri. Untuk bisa menggunakan CMD-nya sendiri, sorry. Oke, jika pet ping telah selesai ya, dia akan menunjukkan hasilnya. Kita bisa dilihat sendiri di sini untuk hasilnya. Untuk hub nomor 2 ini dia loss, kemungkinan terjadi masalah jaringan pada tujuan tersebut ya. Ya, tujuan itu ya ke google.com tadi ya yang tadi saya coba. Oke. Kita untuk selanjutnya NS lookup
atau name server lookup adalah tool yang berupa baris perintah command line sederhana untuk melakukan query ke DNS dan memetakan nama domain menjadi alamat IP atau sebaliknya maupun data DNS lainnya. Oke, kita lanjut. DNS lookup. Nah, ini kita bisa coba lagi misalnya ke apa ya? Google, Microsoft.com. Nah, kita bisa lihat hasilnya sendiri untuk addressnya, query-nya dari DNS tuh. Kita bisa lihat hasilnya di sini ya. Untuk cara keluarnya sendiri atau keluar dari perintah nslookup, kita bisa masukkan perintah exit aja. Oke, untuk selanjutnya itu ada nets, perintah yang digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh net seperti mengkonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, firewall dan lain sebagainya. Ya, karena di sini saya akan menggunakan wifi yang biasa ya, jadi belum bisa sih untuk mengubah IP address-nya sih. Oke, terus selanjutnya ada route. Perintah route digunakan untuk menambah, membuang atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Router digunakan untuk menyusun trafik komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta route atau gateway. Untuk pertanyaan selanjutnya yang terakhir itu ada net, berfungsi untuk mengelola dan mengkonfigurasi sistem operasi dari baris perintah atau utamanya, digunakan untuk mengelola sumber daya jaringan. Coba net. Nah, di sini user. Sorry. Oke, untuk hasilnya bisa kelihatan ya. Saya mencoba net user. Di sini ada user saya sendiri, dari laptop saya sendiri. Oke, cukup sekian penjelasan dari tugas praktikum tugas 2 ini. Mohon maaf jika masih ada kekurangan atau dari penjelasan saya yang masih kurang lengkap. Saya mohon maaf, selebihnya terima kasih.